Hai teman KBR, selamat datang di Uang Bicara. Ada saya Pura Nindita dan kali ini kita akan ngobrol banyak sama investor saham dan juga penulis e-book Value Stock. Selamat datang yang sudah bergabung secara online dari Kupang, Pak Leo Sumadi. Welcome Pak Leo. Selamat siang untuk kita semua, selamat siang juga untuk Mbak Puri. Makasih nih udah nyempetin ya, kita walaupun jarak jauh tapi mudah-mudahan ilmunya bisa terus dikulik. Saya akan buka dengan 2025 ini kan tahun yang menantang. Kalau lihat Amerika juga kayaknya Magnificent Seven, bahasa ngobrol itu lagi nggak ngotak gitu ya. Terus IHSG disinyalir kemarin kita bisa masuk hijau lagi, disinyalir karena ada emiten-emiten yang kena steroid gitu ya. Sehingga ada sentimen obrolan warung kopi aja nih. Ini jangan-jangan value investing udah nggak relevan ya? Is value investing dead gitu? Jadi Pak Leo mau ngomong apa nih sama teman-teman kita yang lagi deg-degan? Silakan. Ya, kalau memang teman-teman deg-degan memang wajar ya. Karena apa yang dialami oleh kita di Indonesia maupun di pasar modal di hampir seluruh belahan dunia yang lainnya, terutama di Amerika, mengalami hal yang sama ya. Bahwa di tahun 2025 ini semacam ada perubahan yang besar ya, baik di Amerika maupun di Indonesia sendiri. Di Amerika, seperti kita ketahui, sama seperti di Indonesia, baru saja ada pemimpin baru. Walaupun belum baru-baru amat, maksudnya Trump juga sudah di periode kedua, tetapi itu membawa nuansa yang baru di tengah selingan dua pemimpin sebelumnya yang agak lebih soft. Dan ini muncul Trump dengan gayanya yang luar biasa. Nah, begitu juga dengan Prabowo di Indonesia yang muncul dengan pasti dengan gaya kepemimpinan yang baru dibandingkan dengan yang sebelumnya. Apalagi Jokowi sudah ada di 2 periode sebelumnya. Jadi periode ini tentunya banyak tanda tanya sama seperti dengan yang dialami oleh di Amerika. Tetapi saya melihat memang apa yang dikatakan oleh Mbak Pur tadi memang benar ya. Jadi agak anomali sih. Anomalinya kenapa? Karena di saat kita sebagian besar investor merasakan bahwa kok portofolio nggak naik-naik, tapi kok IHSG kok cetak rekor terus ya. Ya. Jadi ini agak anomali dan ini hal yang tidak biasa terjadi bagi investor yang sudah lama. Ya, kalau investor angkatan saya dari tahun 2000-an awal ya, pasti hal ini sangat-sangat anomali sekali sih. Jadi begitu Mbak Putri gambaran saya tentang deg-degannya kita investor saat ini yang menghadapi situasi saat ini. Nah ini kan khusus 2025 kita sepakat melihatnya sebagai anomali ya. Tapi kan untuk jangka panjang ke depannya, apakah yang selama ini kita berinvestasi berdasarkan value itu masih relevan? Apakah ada pattern atau pola yang kita bisa pelajari di masa lalu sehingga oke, ini ke depannya saya masih bisa terus, atau jangan-jangan ada hal lain yang harus kita lihat? Nah, gini aja deh, untuk bisa menjawab apakah value investing masih relevan saat ini apa enggak, coba kita sekali-kali rajin untuk baca laporan keuangan Berkshire Hathaway. Jadi, Warren Buffett yang sudah terbukti perjalanan karirnya seperti apa, dan nilai kekayaannya bertambah dari waktu-waktu seperti apa. Nah, di situ kita bisa belajar bagaimana cara bekerjanya value investing. Dan coba kita perhatikan, apakah benar dalam perjalanan karirnya Warren Buffett tidak pernah mengalami satu kali pun penurunan harga saham setelah dia beli sahamnya? Tidak pernah. Selama perjalanan karirnya Warren Buffett dan juga investor lainnya, bahkan Loke Hong, pasti selalu mengalami yang namanya begitu dia beli saham, sahamnya ada naik langsung turun lagi, tapi dalam jangka panjang hasil akhirnya pasti naik jika itu sesuai dengan kaidah value investing. Dan analisa yang mereka lakukan di awal, kalau mereka sudah melakukannya itu dengan cermat sesuai dengan kaidah fundamentalis, kita percaya bahwa hal itu akan terjadi. Dan secara historis memang itu akan terjadi. Jadi deg-degannya bisa dilihat lagi pattern yang terjadi dan disesuaikan dengan maksud kita kenapa kita berinvestasi, begitu kan ya. Nah, sering kali kalau kita ngobrol sama CFP kan adalah gini, kita tuh kalau investasi tujuannya apa? Apakah jangka pendek, menengah, atau panjang, kan begitu. Ketika kita merasa di satu titik, kok investment aku nggak bertumbuh nih, gitu ya, di saham. Sebenarnya kapan sih waktu yang pas untuk kita selalu mereview gitu? Apakah per 6 bulan sekali, per tahun? Gimana sih baiknya gitu? Dengan kita juga mengetahui ya bahwa bisa ada anomali, tidak selalu grafiknya naik gitu ya. Tapi disesuaikan dengan tujuan kita apa, dengan jangka waktunya berapa lama.
Nah, saya selalu ngobrol sama teman-teman rekan investor ya, terutama yang angkatan saya itu bahwa kalau berinvestasi di saham khususnya ya, kita harus paham bahwa misalnya kalau kita beli saham beberapa kelompok saham tertentu, dan ketika kelompok saham kita yang sudah kita analisa dengan baik di awal itu ternyata dalam jangka waktu tertentu yang kita harapkan tidak memberikan return yang baik, kita harus semacam introspeksi ke dalam dan juga keluar. Kira-kira yang salah yang mana? Kalau misalnya kita sudah benar nih, investasinya sudah benar, analisnya sudah benar, dan secara waktu berjalan, perusahaan yang kita investasikan itu masih tetap meraih laba, masih profitable. Tetapi kenapa sahamnya turun? Kita mesti cek pasarnya lagi kayak gimana. Kalau secara umum pasarnya lagi turun, kita tentu tidak bisa menyalahkan analisa kita di awal. Yang kita perlu lakukan adalah bersabar, memberikan waktu yang cukup agar apa yang sudah kita harapkan sesuai dengan analisa kita di awal itu menjadi terbukti seiring berjalannya waktu. Jadi kita Hmm. harus paham situasi juga. Ini maksud saya untuk bisa menciptakan confidence bagi kita juga sih. Hmm. Jadi jangan sampai kita harus lihat situasi kiri kanan juga gitu loh. Kita jangan berpikir kenapa sih saya rugi terus? Kenapa? Oh, aneh kok tadi anomali. Jadi karena anomali tersebutlah, karena situasi IHSG yang sebenarnya ada beberapa saham yang dikasih vitamin sehingga dia bisa naik dan mayoritas saham-saham lainnya turun, dan di sisi lain juga ada fakta bahwa sampai dengan saat ini kita masih net sell untuk investor asing. Dan menurut pengalaman saya selama beberapa dekade terakhir saya sudah berkecimpung di saham, yang bisa menggerakkan IHSG secara lebih natural hanya investor asing. Kalau investor asing masih istilahnya masih wait and see, masih nunggu-nunggu, bahkan langsung mengambil keputusan untuk menarik dananya dan berpindah ke instrumen investasi lainnya ataupun berpindah ke negara dari negara emerging market ke negara maju, ya kita hanya bisa bersabar untuk itu untuk saat ini. Dengan pemahaman bahwa oke, ini mungkin waktu yang kita bersabar dan melakukan analisis ke dalam dan juga keluar. Apa yang Pak Leo dapatkan di paruh kedua jika tidak di Q4 2025? Mungkin ada sektor-sektor yang juga bertumbuh atau trennya terlihat akan membaik nih menuju 2026. Iya, jadi pergerakan IHSG atau sektor-sektor di dalam IHSG itu saya pikir dipengaruhi oleh tiga hal utama yang merupakan bagian dari dinamika yang sudah terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini. Yang pertama itu terkait suku bunga, yang kedua itu terkait dengan kebijakan pemerintah, insentif fiskal dan juga beberapa program-program pemerintah yang besar yang menyedot dana anggaran, dan yang ketiga ada dari stimulus moneter dengan terpilihnya ini Menteri Keuangan yang baru Purbaya dan juga kolaborasinya dengan kebijakan BI itu tentu memberikan arah ke depannya IHSG mau seperti apa. Nah, Hmm. kalau saya lihat pertama dari sisi suku bunga nih. Kalau dari sisi suku bunga ini sebenarnya ada dua hal yang menjadi landasan sentimen bagi investor saat ini. Hmm. Yang pertama, penurunan yang cukup agresif yang dilakukan oleh BI mulai dari bulan Januari, Mei, Juli, Agustus, dan September sudah turun sebanyak 125 basis poin. Dan sepertinya arah kebijakan BI ke depan ini sudah bukan lagi tentang stabilitas, tetapi sudah pro pertumbuhan. Hmm. Dan itu sebenarnya diharapkan oleh investor, karena memang yang dibutuhkan tidak hanya stabilitas. Kita mengharapkan stabilitas juga nggak stabil-stabil. Jadi yang kita harapkan sekarang adalah pertumbuhan, karena dengan daya beli yang menurun itu sudah tercermin dari pertumbuhan ekonomi kita yang memang sedang lesu. Dan yang kedua, kalau kita lihat sekarang dari Menteri Keuangan yang baru ini, yang terpilih ini, itu memang membuat semacam ada perubahan psikologi dalam pandangan investor terhadap melihat kondisi keuangan negara kita ya. Selama 14 tahun terakhir, keuangan negara kita dijaga oleh seorang Sri Mulyani. Dan pada bulan September berubah penjaganya menjadi seorang laki-laki yang mempunyai karakter yang berbeda jauh dengan Sri Mulyani, dan mazhab kebijakan dari sisi ekonominya itu berbeda pandangannya dengan Ibu Sri Mulyani. Jadi ini menurut saya yang akan mempengaruhi bagaimana cara pandang investor ke depan. Dan menurut saya sektor-sektor yang berpengaruh terhadap dinamika yang terjadi ini itu menurut saya ada beberapa ya. Jadi misalnya sekarang kan terkait dengan suku bunga tadi, terus suku bunga juga mempengaruhi daya beli dan pertumbuhan ekonomi. Lalu ada beberapa kebijakan dan juga insentif fiskal ya. Terus ada beberapa sentimen lainnya ya, terutama dari neraca dagang kita yang ternyata kita juga bisa menaruh perhatian pada sektor-sektor yang tidak terpengaruh oleh ekonomi dalam negeri, yaitu sektor-sektor yang berorientasi ekspor. Jadi menurut diri pribadi ya, masih ada
secara harapan di sektor-sektor yang berkaitan dengan suku bunga. Contohnya itu perbankan, misalnya juga ada properti, dan juga ada beberapa sektor yang berkaitan dengan komoditas, tetapi yang berorientasi ekspor dan yang harganya saat ini sedang baik ya. Contohnya seperti CPO, emas, ada juga tembaga, timah juga yang barusan naik. Juga ada beberapa sektor lainnya yang berhubungan dengan program pemerintah seperti MBG ini. Saya melihat inflasi yang terjadi ini di bahan makanan ya terutama itu sudah menunjukkan kualitas sedikit ya mungkin ya kualitas permintaan untuk bahan pangan ya. Jadi untuk sektor consumer good mungkin kita bisa lihat terutama secara spesifik mungkin saya bisa lihat untuk sektor poultry ya. Dan ke depan juga saya melihat dengan penurunan suku bunga ini ada sedikit harapan dari sektor teknologi yang memang pada dasarnya dari awal memang padat modal ya. Sehingga isu suku bunga ini sangat sensitif bagi mereka. Jadi kalau ke depan era suku bunga akan turun dan memang kelihatan sepertinya begitu. Jadi ini sektor teknologi bisa kita perhatikan lagi. Itu tadi investor saham dan juga penulis buku Value Stock, Leo Sumadi yang ngejelasin apa sih yang bikin investasi kita stuck. Masih banyak lagi yang akan dikulik, jadi jangan kemana-mana, tetap di Uang Bicara. Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta? Nikah, pacaran, cinta aja nggak cukup gitu. Tapi kalau saya bilang, cinta aja tuh cukup. Makna cinta, Cile, aduh. Pokoknya ketika bilang cinta itu gue cuma tahu kalau you fall in love with the person and the complete package of the person ya. Cinta itu bisa menyenangkan, tapi cinta itu kadang rumit. Tiap orang punya ragam cerita cintanya. Love Buzz membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya. Ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting piring gitu. Tapi gue ngerasa if I feel it, I need to say it. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kamu masih dengerin Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bareng saya, Puri Anindita. Kita masih ngobrol sama investor saham Leo Sumadi soal tren investasi yang kok kayaknya kerasa menurun. Kita lanjut ya. Ini kan tadi mendengar apa yang Pak Leo jelaskan ini kan adalah analisis keluar ya, di eksternal tuh kayak apa sih. Nah, kalau analisis internal tuh seperti apa nih? Review dan berani mengaudit diri sendiri nih. Apa yang harus berani kita tanyakan ke diri sendiri nih ketika kita invest di stok? Ya, tapi begini Mbak Puri, sebelum kita masuk ke invest di stok ya, ini kan kita bicara soal investasi ya. Jadi kalau kita mau mereview diri kita sendiri ya, apakah kita sudah benar atau tidak melakukan investasi, coba deh kita tanyakan pada diri kita sendiri tujuan investasi kita ini seperti apa. Biasanya itu saya setiap awal tahun menetapkan seperti semacam guidance bagi diri saya sendiri, yang mana itu saya tetapkan bahwa tahun ini saya mau investasi di sini, saya bagi dananya, terus tujuan investasinya seperti apa, dan apa yang saya mau harapkan dari investasi ini. Jadi itu saya sudah plotnya. Okay. Bahkan lebih mendalam lagi, saya sudah melakukan semacam pengaturan dalam keranjang investasi saya. Misalnya, saya investasinya tidak hanya di saham saja, tetapi di instrumen investasi lain yang memberikan return yang baik ke depannya. Jadi itu kita harus tanyakan kepada diri kita sendiri, tujuan investasi kita itu apa. Terus yang kedua, mungkin kita bisa koreksi ya, sejauh mana kita melakukan analisa yang baik terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah kita beli, atau sudah kita pilih sebagai cara kita untuk analisa secara fundamental. Apakah selama ini analisa kita terhadap sebuah perusahaan itu sudah benar atau enggak? Kalau untuk terkait hal ini, menurut saya jam terbang itu penting sekali. Sehingga benar apa kata Warren Buffett, investasilah pada hal-hal yang kita ketahui dulu. Yang penting adalah kita terus belajar. Sehingga segala macam yang kita bisa lakukan terhadap investasi kita, pertumbuhannya itu tuh bergantung pada sejauh mana kita bisa belajar dari apa yang sudah kita lakukan selama ini. Terima kasih sudah menyoroti tadi bahwa memaknai investasi kan tidak melulu harus stok semata
gitu ya. Ya, Nah, disambungkan dengan tadi penurunan suku bunga, behavior the Fed dan BI rate-nya sendiri, sehingga sekarang semua mata lagi menyoroti obligasi. Apa yang Pak Leo mau katakan ketika orang, apakah sekarang waktunya saya review dan menaruh pot lebih banyak di obligasi? obligasi ya, tapi menurut saya ke depan ini kalau suku bunga turun, mungkin obligasi menjadi tidak terlalu menarik ya, karena tidak seperti kayak beberapa tahun lalu. Buktinya kalau kita lihat ada penjualan yang cukup besar ya di SBN dan juga SCBI, itu diakibatkan karena suku bunga yang turun. Jadi menurut saya pribadi untuk investasi di pendapatan tetap ya seperti obligasi kurang pas ya ke depan. Nah, Menurut saya pribadi. jadi, silakan. Saya malah melihat justru ada investasi lain yang cukup baik ya. Mungkin juga kita bisa menaruhnya itu di emas. Walaupun sekarang sudah terlampau cukup tinggi ya, tetapi selama ada unsur ketidakpastian di global dan juga investor masih melihat bagaimana prospek ekonomi Indonesia ke depan, ada banyak unsur ketidakpastian di ke depan ini, pasti harga emas tetap akan terjaga di level tertinggi. Oke. Menurut saya itu lain daripada stok atau saham. Bagaimana dengan misalnya nih sekarang kita punya teman-teman KBR yang mulai memikirkan, aku tuh belum pernah loh invest di saham luar negeri, saham asing gitu ya. Apa yang Bapak mau katakan sebelum kita melakukannya gitu, apa yang harus direview, apa yang harus dicek, dan apakah sekarang saham-saham di Amerika bisa dianggap menarik, jika ya sektor yang mana gitu ya, silakan. Jadi gini ya, saham di Amerika itu dalam beberapa waktu terakhir kan all time high terus ya. Jadi kita lihat indeks Amerika itu Nasdaq dan juga Dow Jones itu naik dengan sangat signifikan ya. Bahkan kenaikannya membuat para pelaku pasar di negara-negara lain itu merasa cukup iri ya dengan kok bisa ya mereka naik, kok kita bisa stakan begini aja. Naiknya juga nggak terlalu sadis-sadis amat. Itu semua dipengaruhi karena sentimen Trump yang lebih berpihak ke sektor teknologi, khususnya untuk perkembangan AI di sana. Sehingga dalam beberapa waktu terakhir kita lihat gelontoran dana yang cukup besar untuk pengembangan AI di Amerika. Dan juga diikuti oleh perusahaan-perusahaan teknologi di sana yang menaruh capex yang cukup besar untuk tahun ini di sektor AI. Tetapi perlu kita perhatikan juga, sama halnya dengan Indonesia, pergerakan terutama indeks Nasdaq ya, Dow Jones pada umumnya, itu juga didrive oleh beberapa sektor tertentu saja di sana. Dan saya agak ragu ya kalau kita berbicara soal kondisi pasar di Amerika, kok mengingatkan saya tentang hal yang sama kayak deja vu di tahun 1999, ketika hal yang sama juga terjadi pada masa yang disebutnya bubble.com. Mungkin penonton KBR Media bisa searching di internet, bagaimana sih peristiwa bubble.com, kalau saya pribadi mengalami secara langsung ya. Jadi saya agak-agak deja vu gimana gitu dengan sesuatu yang sudah naik begitu tinggi dengan ekspektasi yang begitu besar. Jika realisasinya tidak sesuai dengan ekspektasi itu, maka gelembung itu akan meletus. Pecah seperti bubble.com. Jadi begitu menurut saya pandangan saya tentang pasar modal di luar ya, terutama di AS. Nah, jelang akhir tahun kan suka ada akan ada windows dressing dari banyak perusahaan, dan kita misalnya pengen cari sesuatu yang dengan fundamental yang oke. Apa yang perlu diperhatikan? Ya, kalau untuk window dressing dan juga pasti ikutannya dengan January effect ya. Dalam beberapa tahun ini polanya sudah nggak seperti kayak tahun-tahun yang lalu ya. Jadi bisa saja window dressing atau January effect itu berlangsungnya tidak segarang 10 atau 20 tahun lalu, tapi hanya berlangsung sebentar, tetapi kita tetap aja bisa memanfaatkan momen itu. Jadi saran saya untuk kita menyambut window dressing ya, kita bisa mencari saham-saham yang mempunyai kapitalisasi besar. Karena secara historis, yang namanya window dressing itu kan fund manager besar, itu memoles portofolionya untuk mengikuti dinamika yang terjadi di pasar modal. Sehingga mereka tentunya harus menaruh dana yang besar pada saham-saham yang mempunyai bobot yang besar terhadap IHSG. Itu salah satunya. Kebetulan sekali, saham-saham big cap saat ini yang berfundamental baik, itu harganya lagi turun. Terutama di sektor perbankan
finance dan juga teknologi telekomunikasi maksud saya. Jadi kita bisa mungkin menaruh perhatian pada saham-saham tersebut. Di sisi lain saya juga melihat nih ada hal yang cukup menarik ya, dengan penurunan saham-saham secara umum di Bursa Efek Indonesia, terutama untuk saham-saham big cap. Saya melihat biasanya kalau kita mau mencari saham dengan yield dividen yang cukup baik untuk tahun depan, biasanya start awalnya itu ya dari window dressing ini. Karena kalau pembagian dividennya itu dilakukan antara bulan Maret sampai dengan bulan Mei atau Juni, maka start akumulasinya itu bisa dilakukan pada sekitar bulan November, Desember, Januari. Seperti itu yang bisa, sesuai dengan pengalaman saya ya, selama ini saya mengikuti window dressing memang caranya seperti itu. Menarik, kita memasuki sekarang Oktober mau November gitu ya. Ini bisa dikonsiderasi berarti. Perbankan dan komunikasi tadi ya Pak Leo, yang bisa kita berikan perhatian. Ya memang yang saat ini lagi turun itu ya untuk big cap ya. Ini untuk teman-teman investor yang sekali lagi masih ngerasa stuck atau ini pemula, begitu mulai kok kayaknya nggak mendapatkan suntikan semangat ya. Jadi apalagi yang Pak Leo mau katakan kepada teman-teman kita yang pada baru mulai ini? Saya juga berat ya mau katakan apa ya. Karena pengalaman yang saya alami dengan yang sekarang newbie ya, terutama angkatan corona itu memang agak berbeda ya. Kalau kita sih sudah pernah mengalami jatuh bangunnya di saham ya. Saya selama menjadi investor ya kurang lebih hampir 20 tahun lebih ya, tidak pernah satu kali pun saya beli saham yang nggak pernah turun. Nggak pernah. Dan tidak pernah portofolio saya itu berjalan sesuai dengan rencana saya secara mulus. Itu nggak pernah. Nah, yang perlu saya tekankan di sini adalah pada akhirnya jam terbang itu akan memainkan peranan penting. Jadi banyak sih beberapa investor yang bahkan lebih besar ya nominal investasinya dibandingkan saya mengatakan bahwa sebenarnya pasar modal itu tuh bukan soal uang, tapi soal mentalitas, soal psikologi aja. Jadi bagaimana kita bisa mengolah psikologi kita sehingga kita tuh jangan dimanfaatkan oleh pasar, tetapi kita memanfaatkan pasar itu sendiri untuk mendatangkan cuan bagi kita. Dan itu ada pada jam terbang dan juga cara kita belajar bagaimana selama ini. Makanya tadi kita kan sudah bicara tentang review ya. Nah itu bisa kita lakukan setiap beberapa periode, sekaligus juga untuk bisa belajar bagaimana kita berinvestasi yang baik dan juga mendatangkan cuan di segala macam situasi. Oke, ini nanya ke Pak Leo sendiri ya. Pak Leo punya, kan ada yang bilang invest lah tidak lebih dari 5 gitu kan. 5 emiten itu 1. Terus seberapa sering review untuk Pak Leo sendiri? Ya, memang kalau saya sih gini, saya membagi rekening saya itu ada 2 ya. Yang pertama itu untuk core stock yang saya sebut sebagai core stock itu jangka panjang banget ya. Dan untuk jangka menengah dan juga pendek itu saya sisihkan dalam satu rekening tertentu. Jadi hanya 2 rekening aja. Nah, memang ini kalau core stock itu tentunya lebih sedikit ya. Mungkin di bawah 5 ya, mungkin 3 atau 3 lah yang idealnya. Tapi kalau yang jangka menengah atau pendek ya kita bisa di situ alokasikan antara 5 sampai dengan 7 atau 8 ya dengan porsi yang tertentu ya. Yang perlu saya garis bawah di sini adalah perlunya kita untuk mendiversifikasi tidak hanya pada satu sektor saja. Jadi kan kalau saya sih biasanya melakukan review itu selama untuk sektor itu saya melakukan itu selama 6 bulan sekali. Jadi kira-kira di awal tahun saya prospeknya ke depan sektor apa saja nih. Misalnya tadi kan sudah saya jelaskan tentang beberapa sentimen atau beberapa isu yang terjadi saat ini yang bisa mempengaruhi ke depannya seperti apa. Nah itu kita bisa memberikan kita gambaran atau guidance pada kita secara pribadi, bagaimana nih sektor-sektor apa yang kita akan incar nih selama 6 bulan ke depan. Itu untuk secara keseluruhan ya globalnya. Nah tetapi tetap saja fundamental sebuah perusahaan itu penting. Jadi saya selalu rutin untuk mengecek fundamental setiap perusahaan yang sahamnya saya beli itu tentunya setiap kuartal ketika laporan keuangan dirilis. Dan itu bisa mendatangkan cuan bagi kita baik itu secara jangka pendek maupun secara jangka menengah maupun panjang untuk kita mencek review dari kinerja setiap emiten yang kita alokasikan dananya ke tempat itu. Jadi seperti itu.
Baru aja kita dengerin penjelasan soal kondisi pasar modal global dan juga dalam negeri. Mudah-mudahan penjelasan investor saham juga penulis buku Value Stock Pak Leo Sumadi bisa ngasih kita insight ya dan tambahan semangat juga. Plus sabar kalau kita lihat nih saham di portfolio kita lagi turun. Sampai sini dulu Uang Bicara episode kali ini. Kalau kamu punya saran, kritik, atau ide topik nih seputar ekonomi dan literasi finansial, boleh banget dikirimin ke email podcast@kbr.id dengan subjek Uang Bicara. Saya Puri Anindita pamit, dengerin terus Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan. Tiap Kamis di platform mendengarkan podcast kesayangan kamu dan jangan lupa nonton juga videonya di channel YouTube KBR Media. Bye for now.